Oke. Oke, sudah. Nggak apa-apa, ntar kan itu buat diedit. Gimana ini? Ada briefing dulu atau enggak ya? Udah nyala ya? 2, 1. Assalamualaikum, halo guys, kembali lagi dengan saya Widin Evan Channel. Dan ini adalah format baru channel YouTube saya. Mungkin agak bisa dibilang ala-ala podcast kali ya. Mudah-mudahan ini akan mempunyai manfaat bagi siapapun yang mau ambil pelajaran positif dari bincang-bincang kita nanti. Untuk kali ini saya akan berbincang dengan seorang manajer coffee and resto, di mana dengan banyaknya kompetitor yang sudah menjambur diperlukan siasat untuk survive dalam bisnis ini. Nah guys, yuk kita gali-gali malam ini ilmunya ya. Mudah-mudahan malam ini kita banyak ilmu dari narsum kita tanpa panjang lebar ya. Yuk kita bicara dengan Mas Jajuli. Halo, ya. malam Mas. Selamat malam Mas. Ya, jadi kan bisnis ini kan udah menjamur ya Mas ya, ya. Kemana-mana. Jadi mungkin teman-teman di sana pengen tahu lah ya, sebagai seorang manajer apa sih siasat-siasat nanti yang akan dijalankan untuk biar survive gitu di bisnis ini. Kafe ini udah berapa lama sih Mas? Kafe ini udah berjalan kurang lebih hampir 2 tahun. Oh 2 tahun ya? Hampir lumayan 2 tahun. Ya? Kurang lebih 1 tahun 8 bulanan. Berarti pas kemarin masih COVID kali ya? Zaman-zaman COVID? Setelah. Oh setelah COVID, baru untuk buka di itu iya, ya? betul. Apa sih yang Mas Jajuli tawarkan nih sehingga tempat ini layak menjadi tempat yang nyaman dan asik buat anak-anak nongkrong nih? Oh, gitu. Atau sekedar makan atau sekedar ngopi gitu loh? Oh gitu. Ya, yang pastinya inovasi-inovasi serta event-event yang kita adakan untuk menarik pelanggan ya. Oke, pelanggan ya. Jadi memang banyak kompetitor di luar sana yang mempunyai konsep yang berbeda-beda. Iya. Nah, kalau untuk di kami memang konsepnya terutama ke family. Oh, family. Iya. Kita di sini lebih condong ke family, tapi bukan berarti yang lainnya tidak bisa masuk. Oh gitu. Nah, maka itu kita di sini ada beberapa event seperti live musik itu rutin kita adakan. Itu salah satunya untuk kita bisa menarik pelanggan. Oh, berarti lebih segmentasi ke family ya? Family. Umumnya ya gitu umumnya. ya? Gitu. Jadi memang segmentasi pasarnya ke situ. Oke. Untuk produk makanan atau minuman yang paling Mas rekomendasikan nih di tempat ini, misalkan banyak nih family atau anak-anak nongkrong nih. Wah, kira-kira di Randra Cafe nih menu favoritnya apa sih Mas, kalau boleh tahu? Kalau untuk menu favorit kita ada beberapa. Pertama kalau untuk di minuman kita ada kopi signature. Oh, kopi signature. Oke. Pernah saya coba tuh kemarin. Ya. Lumayan. Kemudian kita ada sparkling kopi. Oh, sparkling kopi. Kemudian juga base-nya kita ada americano dan cappuccino juga. Kalau untuk di menu makanan, menu makanan kita ada nasi tutuk oncom. Oh, nasi tutuk oncom. Iya. Ada juga ya? Ada. Kita ada nasi tutuk oncom, terus kita juga ada chicken stick, chicken katsu, ayam bakar juga kita ada. Oh, berarti ya combine ya? Dari makanan tradisional yang mungkin sampai ke yang mungkin ke katsu-katsuan lah ya? Iya, ada semua westernnya lah. Oke, gitu ya. Berarti ya memang menurut saya sih lebih komplit lah ya di sini ya. Betul. Apa namanya, menurut Mas nih, kira-kira range harga nih yang Mas tawarkan di sini? Ya kita tahu lah ya, untuk masalah segmentasi di daerah sini kan khususnya Tangerang ya kan, kompetitor tuh kompetitif dalam memberikan harga gitu. Untuk range harga sendiri di sini kira-kira menurut Mas sendiri gitu, atau lihat dari para pelanggan, worth it gak sih gitu? Kalau untuk range harga di sini lumayan worth it ya, karena kita jual semuanya itu di under 30.000. Nah guys, di bawah 30.000. Ya kan? Bisa makan enak di sini. Bisa makan enak. Bisa makan enak. Di bawah 30.000 udah bisa dapat makan enak, minum enak. Oh. Dan cemilannya juga lumayan enak. Enakin ya. Jadi mereka untuk menambah experience ya dengan cita rasa ala Randra Cafe ya. Randra Cafe. Oke, boleh tahu dong nih Mas, untuk Mas Jajuli nih, strategi Mas sendiri untuk mensiasati nih agar survive dalam bisnis ini, karena kan kompetitor sudah banyak menawarkan produk yang serupa nih. Ya, untuk siasatnya seperti apa tuh Mas Jajuli? Ya, siasat udah pasti seperti promo, kita pasti akan siasati setiap minggunya. Kita ada promo-promo seperti promo bikers kita punya gitu. Jadi terus kemudian kita juga ada promo paket bundling. Oh, paket bundling. Kemudian kita juga ada
Kalau misalkan untuk meeting room juga kita ada promonya. Oh gitu. Ada ya semua. Ada semua lengkap di sini. Ditambah lagi kita kan memang rutin setiap minggu kita ada live musik ya. Oh live musik ya. Live musik yang mungkin beberapa kafe tidak rutin setiap minggu, tapi kita rutin setiap minggu itu pasti udah ada. Oh berarti ada live musiknya juga ya, tugas ya. Kalau mau sambil nongkrong ya, sambil nongkrong, sambil karaoke atau sambil musikan di sini ada ya Mas ya. Ada, lengkap boleh. semuanya di lengkap sini. semua ya. Jadi bisa anak-anak teman-teman nih kalau yang mau gabung, mau nongkrong di sini, pastikan di sini tempat asik buat nyaman ya, buat nongkrong gitu ya. Jadi asik, enak itu. Nah, untuk dari Mas Jazuli nih, pentingnya arti sebuah promosi itu bagi Mas Jazuli itu bagaimana sih Mas? Pentingnya sebuah promosi, ya menurut saya sih kalau untuk promosi ya kita harus tahu dulu apa yang dibutuhkan oleh customer, apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Jadi kita tidak asal hanya membuat suatu strategi marketing ya. Jadi kita harus lihat dulu pangsa pasarnya membutuhkan apa dan apa yang mereka inginkan. Jadi ketika kita sudah melihat apa yang mereka butuhkan, nah itu bisa jadi siasat kita untuk jadi dari segi marketingnya. Oh gitu, oke. Berarti sangat penting juga ya promosi ya, Mas Jazuli ya. Penting banget untuk promosi itu, karena kita selalu ada yang namanya apa yang mereka butuhkan dan kita bisa kasih solusi untuk mereka. Nah untuk kendala-kendala sendiri nih Mas ya, kita kan jujur aja ya, maksudnya di sebuah organisasi, di sebuah istilahnya Mas mengayomi para pekerja di sini. Kadang-kadang ada masalah internal. Mungkin teman-teman mau belajar nih cara mengatasi masalah ya kan, mungkin baik internal maupun eksternal. Dari Mas Jazuli sebagai manajer di sini, tindakan-tindakan yang Mas Jazuli itu biasanya kan anak-anak ya, anak-anak remaja nih. Gimana tuh Mas? Dari segi manpower kita atau dari segi pelanggan nih? Dari segi manpower dulu. Dari segi manpower ya. Kalau dari segi manpower sih sebetulnya menurut saya cukup mudah. Kalau kita didasari dengan hati ya. Dengan hati. Karena gini, terkadang manpower itu melihat sosok atasan itu merasa atasan itu selalu di atas mereka. Jadi mereka merasa di atas. Mereka di bawah, maksudnya di bawah. Tapi kita berusaha untuk coba lebih akrab dengan mereka, lebih akrab dengan mereka, istilahnya pendekatannya lebih tidak secara atasan dengan bawahan gitu. Tapi kita coba rangkul mereka untuk sebagai partner kerja. Jadi ngebangun tim itu sendiri ya Mas ya. Betul, membangun tim. Karena kalau untuk manpower itu sebagai aset ya Mas. Betul. Sebagai aset. Jadi kalau misalkan atasannya tidak bisa membawahi atau tidak bisa merangkul bawahannya, percuma kita tidak akan bisa bekerja sama dengan baik. Betul. Nah tadi kan untuk internal nih, Mas sudah istilahnya membangun manpower dalam internal ya. Betul. Kalau untuk mengatasi ya, sekarang kita tidak luput ya jauh-jauh dari istilah kritikan ya dari eksternal gitu. Dalam menyikapi hal itu sebagai Mas Jazuli sendiri sebagai seorang manajer nih bagaimana Mas? Kalau untuk dari segi eksternal kritik dan saran itu wajar ya menurut saya. Kalau ada orang yang tidak suka dengan cara kerja kita, dengan manajemen kita, menurut saya itu hal yang wajar. Tapi bagaimana kita membuktikan ke mereka aja. Kalau kita buat di sini pelayanannya baik, gitu, pelayanan customer kita baik, terus produk kita baik, menurut saya cukup dengan itu aja mereka akan lihat secara keseluruhan. Tapi yang namanya kritik dan saran menurut saya itu wajar. Jadi tidak usah diambil pusing. Sesuatu kritik itu mungkin bisa ngebangun kita di masa depan ya Mas ya. Justru dari kritik itu kita bisa tahu apa yang salah dari kita, apa yang harus kita perbaiki, dan apa yang harus kita tinggalkan. Gitu. Untuk kiat-kiat Mas sendiri nih dalam memberikan motivasi nih kepada karyawan-karyawan yang ada di sini, teman-teman kerja ini, motivasi apa yang kira-kira Mas berikan kepada mereka? Kalau untuk motivasi sih motivasi saya kalau menurut saya kita harus tahu dulu karakter bawahan kita itu seperti apa gitu. Jadi untuk motivasi ya pasti ya salah satunya adalah reward yang kita berikan ke mereka. Dari reward itu kita saya yakini kalau kita bisa memberikan reward bukan hanya dari sekedar nominal angka ya, angka yang kita berikan di setiap bulan. Tapi reward yang kita berikan adalah kita tahu apa yang masalah mereka yang lagi ada gitu, mereka ada masalah atau tidak gitu, ataupun mereka lagi kurang sehat atau tidak. Menurut saya pendekatan ke mereka itu harus jauh lebih akrab ya, lebih intim lah istilahnya. Lebih intim lah.
salah satu reward yang diberikan adalah seperti itu. Tidak hanya dari sekedar nominal ya. Betul. Nah, karena nanti pun mereka akan merasa kalau mereka akan dirasakan seperti layaknya dimanusiakan. Dimanusiakan ya tuh untuk para mungkin kita akan belajar dari hal itu ya. Mungkin dari teman-teman atau pemimpin itu kan kita harus mengambil sisi manusianya ya. Betul. Oke, sisi manusianya. Jadi coba belajar untuk memanusiakan manusia. Belajar memanusiakan manusia. Ini kita balik lagi ke istilahnya tadi kan kita udah gali sedikit dalam kepemimpinan Mas sebagai manajer kopi di sini. Kita sekarang gali-gali nih Mas. Boleh. Ke tempatnya nih sekarang nih ya kan. Boleh. Dari tadi saya ngelihat ya kan, ini tempat lumayan dapat ininya ya, dapat suasananya saya menurut saya. Saya dapat buat teman-teman nongkrong di sini kan. Kayak ini vibes-nya ya. Kalau istilah zaman anak sekarang tuh vibes-nya dapat banget nih gitu kan. Tamu ini kira-kira untuk maksimum dapat berapa tempat ya di sini? Kalau lebar untuk juga ya. PEX kita bisa nampung 100 sampai dengan 150 orang sekali tampung ya. 100 sampai dengan 150 konsumen ya untuk untuk di 2 lantai ini ya. Oh, di 2 lantai. 2 lantai ini kita bisa tampung 100 sampai dengan 100. Wah, lumayan tempat ya. Berarti ada lantai 1, lantai 2 ya, Mas ya? Betul. Lantai 1, lantai 2. Karena kan kita juga ada wedding ya. Oh, ada wedding. Ya, ada wedding juga yang kita bisa terima di sini. Jadi ya salah satunya kapasitas pasti harus dicukupi. Kayaknya 100 sampai 150 sekali tampung kita bisa. Nah, mumpung yang jomblo belum nikah, kalau mau misalnya mau ngadain resepsi dia di sini nih. Boleh. Ya, di Randra Coffee and Resto ya. Itu Cafe and Resto. Tempatnya menurut saya vibes-nya dapat enak banget guys. Jadi memang pas saat masuk dari depan juga itu mungkin nuansa nanti yang teman-teman dapat di sini agak experience-nya berbeda lah dari kafe-kafe lain ya. Betul. Menurut saya itu ya. Jadi memang tadi juga saya udah bicara sedikit dengan bagian di kitchen ya. Mungkin makanan juga cukup lengkap. Tadi mungkin Mas Jajuli udah lengkap. Ada jelaskan ya. Minuman, makanan berat, cemilan kita ada semua. Lengkap semua ya Mas ya. Belum lagi hiburan-hiburannya Mas ya. Gitu hiburan-hiburannya. Luar biasa. Luar biasa pokoknya buat teman-teman. Terus masalah baik lagi tadi saya dengar event. Dalam waktu dekat ini ada event ya kayak dengar ya? Betul. Dalam waktu dekat ini kita ada event nih. Insya Allah kita akan ada event di tanggal 14 Oktober ini. Ada event. Apa tuh event apa tuh Mas? Eventnya kita live musik untuk koplo ya. Nah, kan yang buat teman-teman yang koplo ya. Musik koplo, dangdut koplo. Nah, boleh merapat kayak boleh merapat tanggal 14 itu. Apa tuh event segmennya untuk lomba kah atau apa? Enggak, kita event umum aja. Event umum aja. Event umum aja. Cuma kita lihat kayaknya live musik untuk koplo ini lagi seneng-seneng. Wah, lagi hype-nya, lagi anak muda gitu betul, kan. Dengan dangdut yang dulu biasa-biasa aja, sekarang dangdutnya lebih modern, koplo luar biasa. Nanti kita bisa joget bareng. Nah, buat teman-teman nih, sebentar lagi di sini ada event, bolehlah merapat ya kan. Jadi istilahnya kita happy bareng di sini kan. Mungkin yang mau teman-teman cari yang mau merasakan experience yang beda bisa di Randra. Ya, bisa di Randra Cafe and Resto gitu. Untuk mungkin pertanyaan terakhir nih Mas. Boleh. Buat para teman-teman ya, misalnya ke depan istilahnya mau jadi seorang entrepreneur muda gitu kan, terutama dalam bisnis ini. Ya. Ada gak masukan-masukan dari Mas Jajuli untuk memberikan mereka advice, saran dalam hal bisnis kuliner gitu kan? Oke Mas, kira-kira apa masukannya buat mereka? Saran saya cuma satu ya. Untuk yang mau memulai bisnis F&B atau kuliner, coba mulai dari hal kecil. Jangan pernah takut untuk memulai. Jangan pernah takut untuk memulai. Mulai aja dulu. Mau dari modal kecil ataupun dari modal besar, terserah. Tapi yakinin dulu. Yakin ya? Dulu. Karena banyak ya anak muda sekarang udah takut duluan kali. Udah takut duluan. Sebelum memulai udah takut duluan. Iya. Sudah takut di depan. Belum perang tapi udah kalah. Kalah duluan. Ya, jadi saya cuma saran saya adalah mulai dulu, jangan pernah takut berapapun nominalnya. Gitu. Berapapun nominal modalnya, jalani aja dulu. Jadi jangan kalah sebelum berperang ya Mas ya. Tuh teman-teman ya. Kalah sebelum berperang. Jadi memang kalau memang ada keinginan untuk menjadi seorang entrepreneur muda, kayak kita nggak perlu takut untuk memulai sesuatu ya Mas ya. Jangan kalah sebelum berperang. Mesti digarisbawahi itu ya. Jadi gitu. Jadi buat teman-teman lanjutkan aja apa yang keinginan teman-teman mau jadi entrepreneur muda. Karena memang kita nggak pernah tahu hasilnya sebelum dicoba ya Mas. Gitu. Kita tidak pernah tahu nanti hasilnya akan jadi seperti apa. Oke, jujur aja ini adalah tempat ya merasakan experience beda ya. Saya sejak kedatangan di sini memang vibe-nya itu beda gitu kan. Mungkin
buat salah satu referensi teman-teman buat nongkrong, misalnya malam minggu atau di hari-hari biasa ya nongkrong di sini ya Mas ya. Iya, betul. Gitu. Mungkin pasti beda. Pasti gitu. beda, Oke, Pak. Mas Jajuli terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Thank you juga Mas sudah. Jajuli, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Oke guys, terima kasih atas atensinya. Mungkin nanti next kita akan bicara dengan istilahnya profesi yang lain. Tunggu aja video-video dari channel saya. Jangan lupa like, subscribe ya, dan komen masukan-masukan dari teman-teman untuk kira-kira siapa yang akan saya wawancara nanti untuk di podcast saya selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.